Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Bisa Sakti. Di sini akan menjelaskan tutorial pengisian ISPT PP21. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum PP21 di Universitas Indonesia. Pertama-tama, sebelum kita menyelesaikan pengerjaan PP21, saya akan menjelaskan di mana kita harus mendownload ISPT PP21. Teman-teman bisa melihat di sini ada website pajak.go.id yang resmi dari DJP. Di sini bisa mendownload PP21 dengan berkas single installer dan menginstal sesuai protokol yang ada. Setelah menginstal PP21, ada tambahan yang kalian download, yaitu Crystal Report Runtime untuk menjalankan PP21. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjalankan aplikasi PP21. Setelah itu, setelah terinstall, akan muncul di program file masing-masing komputer DJ dan ada aplikasi DJP. Lalu kita akan mengcopy DB database yang ada ke folder masing-masing perusahaan seperti ini, yaitu tutorial PP21 dan pasti di sini. Jangan lupa di rename sesuai dengan PT masing-masing. Setelah itu kita akan membuka aplikasi ISPT 21. Username-nya ada administrator dan passwordnya 1. NPWP sini adalah NPWP perusahaan. Mengisi nama perusahaan. Sedangkan PWP penandatangannya dan PWP dari Direktur Utama. Nama penandatangan adalah nama dari Direktur Utama. Setelah itu kita akan membuat SPT tahunan. Ini di kolom pilih SPT, pilih masa Desember untuk tahunan. Tanggal 31 karena akhir tahun. Setelah itu kita jangan lupa mengubah tarif pada PKP karena kita mengisi masa Desember 2021, sedangkan di sini tidak ada berlaku sampai 2021, sehingga kita harus mengubahnya agar perjalanan aplikasi ISPT 21 berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan lain. Setelah
dibuatnya profil PPA21 dalam ISPT, kita harus mengkompilasi gaji yang dalam kompilasi gaji perusahaan yang diberikan oleh para admin dan akuntan sesuai dengan format yang berlaku di CSV. Formatnya ada di program file DCP, yaitu di dokumentasi CSV format, contoh CSV. Yang pertama itu adalah referensi pegawai sebagai bahan tujuan untuk melihat bukti potong masing-masing perusahaan. Kita copy, pindahkan ke file perusahaan. Terus open. Sebelum kita mengisi, alangkah baiknya kita simpan sebagai workbook dulu, karena sebelumnya dalam format CSV. Data pegawai di sini akan kita sesuaikan dengan CSV format. Ini dia. Kita copy namanya. Format. Maaf salah. Dikarenakan ini contoh, maka alangkah baiknya saya tidak akan mencantumkan next. Disclaimer itu harus sesuai dengan format CSV, yaitu M atau F. M bagi laki-laki dan F bagi perempuan. Sehingga harus diubah dulu di sini. Perempuan. Status TKP. Tabungan. Jabatan. Dikarenakan di contoh perusahaan ini tidak ada wajib pajak atau karyawan yang dari luar negeri, maka akan diisi dengan N. Jika ada, maka diberi huruf Y. Dan kode negaranya untuk pegawai non luar negeri itu 0. Dan jika ada pegawai dari luar negeri, teman-teman bisa melihat dari referensi kode negara yang diberikan DJP untuk masing-masing negara, seperti Malaysia dengan kode MYS dan lain-lain. Setelah ini selesai, kita save dulu. Lalu kita mengubah NPWP-nya, karena tidak boleh ada titik dan strip di CSV format. Dengan cara Ctrl F, strip, nanti dengan 0. Kan masih ada titik-titik, maka kita harus menghilangkan dengan cara format cell, UI atau custom dalam bahasa Inggris 0,15 kali.
lalu di save, terus simpan sebagai format CSV, koma delimited atau dalam bahasa Indonesia berbatas koma. Yes, lalu ditutup, lalu balik ke aplikasi SPT21. Maka kita akan mengimpor di kolom CSV, import referensi pegawai A1, file, dan jika teman-teman gagal, maka akan bisa melihat di error log NPWP yang saya masukkan tadi tidak 15 digit. Jadi kita harus secara cermat melihat apakah NPWP kita sudah 15. Jika tidak, dia akan gagal. Dan manfaat dari kita mengubah dari Word tadi akan lebih gampang. Kita lakukan sekali lagi. Terus ubah dengan 0,50. Nah, maka ini akan sesuai dengan format CSV. Kita save, dan jangan lupa juga simpan sebagai format CSV. Terus kita import. Kan teman-teman harus melihat, jika kita kekurangan satu dalam NPWP maka akan gagal. Jika berhasil, impornya akan berhasil juga. Akan tetapi jika pegawai yang ada tidak memiliki NPWP, maka impornya akan gagal karena kelemahan dalam aplikasi ini mengimpor referensi pegawai dengan PWP kosong belum bisa. Kita harapkan DJP mengeluarkan atau mengupdate aplikasi ini sehingga pegawai yang belum memiliki NPWP bisa juga diimpor. Setelah itu kita akan mengisi SPT tahunan atau PPh 21 tahunan dengan format PPh 21 juga. Kita ambil di DJP 1 dokumentasi CSV format contoh CSV. BPA1 berarti tahunan. Copy, simpan sebagai Word dulu. Jika ada kesalahan akan lebih gampang mengubahnya. Terus
kita ambil dari referensi pegawai tadi yang A1, cukup semua. Terus kita lihat di data pegawai tahunan yang diberikan oleh admin atau akuntan untuk melihat gaji pokoknya dalam setahun dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kode negara tetap 0. Kode pajak untuk PPh 21 itu adalah 21/100/01. Jumlah 1 ini adalah gaji pokok. Terus lookup dengan acuan nama, titik koma, aplikasi gaji, terus semuanya. Dua ini karena kita mencari gaji pokok, dua berarti tabel kedua setelah nama 1 gaji pokok 2. Jumlah 2 adalah tunjangan PPh. Dikarenakan di contoh perusahaan ini tidak ada tunjangan PPh, maka saya akan tidak menulisnya. Jumlah 3 adalah tunjangan lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan transportasi. Rumusnya juga sama, yaitu up nama tabel gaji tahunan ini berarti tabel kolom ke-12 setelah nama. Jika teman-teman masih lupa akan bersatu jumlah 2 jam 3 nya apa, maka teman-teman bisa lihat di SPT daftar bukti potong A1 baru dan rincian penghasilan. Di sini bisa teman-teman lihat jumlah 1 adalah gaji pensiun atau THT atau JHT, jumlah 2 tunjangan PPh, jumlah ketiga tunjangan lainnya, jumlah keempat honorarium. Tetapi di contoh saat ini saya tidak akan memberikan contoh honorarium karena tidak ada. Yang kelima atau jumlah kelima ada premi asuransi yang diberi pemberi kerja. Jika premi asuransinya dibayar sendiri, itu tidak menjadi penambah. 6 adalah penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya seperti mobil perusahaan yang diberikan sementara untuk pegawainya atau untuk direksi. Yang ketujuh ada gratifikasi, bonus, jasa produksi, dan THR. Yang kedelapan adalah jumlah penghasilan bruto. Yang kesembilan ada biaya jabatan, yang dimana jika karyawan itu kerja selama 1 bulan, maka rumusnya jumlah penghasilan bruto dikali 5% dengan maksimal 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Yang ke-10 adalah
iuran pensiun atau iuran JHT, 11 jumlah pengurangan dari 9 dan 10, 12 ada penghasilan neto, 13 penghasilan neto masa sebelumnya. Nomor 13 ini dimaksudkan ketika karyawan itu membagi pekerjaan dalam tahun tersebut atau dalam tahun bersangkutan memiliki pekerjaan di perusahaan lainnya atau di cabang lainnya, maka akan diisi di sini. Jumlah 14 ada jumlah PPh neto untuk PPh 21 yang disetahunkan. Dengan kata lain, jika pegawai itu cuma kerja cuma 4 bulan, akan tetap dianggap setahun. 15 ada PTKP, 16 adalah penghasilan kena pajak, 17 adalah PPh 21, PPh 21, 18 PPh 21 yang telah dipotong jika dia sudah bekerja di cabang lainnya. 19 adalah PPh 21 yang terutang, yaitu 17 dikurang 18. 20 jika PPh 21 tersebut telah lunasi oleh perusahaan atau karyawan tersebut. Tergantung berapa kita lunasi. Jika PPh terutangnya 20 juta, tetapi kita baru menyetorkannya 15 juta, maka PPh 21-nya kurang bayar 1 juta dan akan dipotong di masa selanjutnya. Nomor 5 adalah kriminal asuransi. Nama, nama, kriminal asuransi, bab 6 dalam penemuan dalam bentuk datura. Contoh ini tidak ada. 27 adalah THR dan lembur. THR. Maaf, 27 adalah THR dan bonus. Harapan yang saya sebutkan tadi adalah itu berarti tambahkan 1 sampai 7. Sedangkan rumus jumlah 9 itu if jumlah 8 dikalikan persen besar 100.000 dari masa bekerja, masa percobaan akhir kurang masa perolehan awal ditambah 1. Jika iya, maka 500.000 dikali perolehan akhir kurang perolehan awal. Jika tidak,
atau dikali 5%. Coba 10 ada ya rumah apa 12 ada penghasilan neto tak penghasilan neto itu coba 8 dikurang 11 13 adalah penghasilan neto sebelumnya karena contohnya tidak ada maka diberi 0. Juga 14 adalah jumlah neto yang disetorkan bagi pegawai yang kerjanya tidak sampai 12 bulan. Makanya 14 kali 12 masa perolehan akhir dikurang awal tambah 1. Jika pegawai itu kerja selama 12 bulan, maka jumlah 12 dan jumlah 14 itu akan sama. Jumlah 15 adalah penghasilan tidak kena pajak, maka kita akan buat tabel PTKP terlebih dahulu.
status PTKP dan jumlah tanggungan, tabel PTKP dan Pak lalu dibeli dolar agar tabelnya tidak akan berpindah. Dua, ke-16-nya adalah PKP. 14 ke-14 lebih kecil dari 14, maka hasilnya 0. Jika tidak, 14 dikurang 17-nya adalah PPh 21 yang turut utang. Next. Kali PKP juta jumlah 18 adalah DP21 masa sebelumnya, yaitu masa dia bekerja di perusahaan sebelumnya di tahun yang sama. 19 adalah DP21 yang terutang, yaitu 17 beras 18 kali lama bekerja, yaitu masa perolehan akhir. Orang masa perolehan awal tambah 1 per 12. Jumlah 20 adalah PPh 21 yang turut utang yang sudah disetorkan, yaitu paling 19. Setelah itu kita akan narik rumus tadi ke bawah. Kita perolehan awalnya kan belum kita ambil, kita harus ambil supaya lebih sesuai dengan data yang diberikan kepada kita.
masa pajaknya karena kita mengisi tahunan, maka otomatis itu 12. Tahun pajaknya sesuai dengan tahun pajak kita sih, itu tahun 2021. Pembetulannya 0 jika belum ada kesalahan, dan pengisi SPT ini adalah yang pertama kali. Terus angka ini akan diubah menjadi 21 dan ini 001. Terus yang 12 ini adalah akhir bulannya, maka akan kita ubah jika karyawan itu tidak sampai dengan bulan ke-8, bulan ke-12. Setelah itu kita akan mengisi status pindahnya, karena contoh ini semuanya adalah pegawai baru yang memulai kerja di pertengahan bulan, adalah pegawai baru, maka statusnya adalah pegawai baru. Cara memudahkan kita untuk itu adalah dengan filter masa perolehan awal, masa perolehan awal dihapus angka satunya, maka yang ini akan diberi status pegawai baru. Jika pegawai itu berhenti di pertengahan bulan seperti ini, maka ada dua kemungkinan, yaitu pegawai tersebut pensiun, yang mana kategori pegawai pensiun itu adalah pegawai mati atau berhenti atau sakit. Terus kita PWP pemotong adalah PWP dari struktur utamanya. Mau memotong mandat utama. Tanggal dipotong adalah tanggal dia akhir bekerja.
dilakukan dan sesuai format, maka kita pertama kali adalah menghapus rumusnya dengan cara di copy, terus paste value, ya rumusnya akan hilang semua. Terus tabel yang tadi ini kita akan hapus, lalu di save, simpan sebagai CSV dengan dalam kurung koma delimiter atau berbatas koma, lalu yes, terus tutup. Terus sekarang kita akan mengisi CSV for bukti potong tahunan yaitu A1, buka file dan rasio. Setelah itu kita akan mengisi SPT masa Desember, dan masa Desember ini khusus tidak seperti masa sebelumnya, karena masa Desember ini akan dikurangi Januari sampai November, yaitu 1 tahunan, ya, 1 dan daripada 1 tahunan ini kita ambil dari waktu tadi. Koma 29. Terus karena ini masa Desember, tentu tidak semua pegawai yang memiliki PP21 masa Desember ya. Maka di sini adalah masa Desember. Up, 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 koma, ya,
dolar agar tabelnya itu rumusnya berjalan lancar. Oke, di sini bisa kita kelihatan bagaimana saja yang bekerja sampai bulan 12, dan bulan 12 ini akan diambil PP21 masa Desembernya. Nah, 12. Maka bisa kita lihat di sini siapa saja yang bekerja sampai masa Desember. Terus kita copy biar lebih membuat ini menjadi gampang, kita copy di set terbaru. PP21 Januari sampai November itu adalah PP21 bulanan dari Januari sampai November. Dikarenakan ini sebagai contoh, dan dalam contoh soal ini tidak ada PP21 Januari sampai November, kita ambil asumsi dulu sebagai percontohan. Kita buat dulu asumsi biar teman-teman yang melihat video ini tidak ragu dengan rumus saya. Ini PP21 Januari sampai November, Januari dengan asumsi Januari sampai November itu adalah penambahan total PPh dari Januari sampai November, bukan dari PP21 dikali 80. Hal ini saya ambil karena ini memudahkan teman-teman untuk mendapatkan PP21 dan durasi video tidak akan panjang. Jika saya mencari PP21 bulanan seperti ini, maka teman-teman akan kepanjangan.
Tapi akan saya beri contoh PPh 21 bulanan. Seperti ini. Oh, dan HR teman referensi of hasil foto. Terus biaya jabatan dan GHC atau kurang atau tahun PKP PKP PPh 21 tahun dan PPh 21 masa bulanan. Bahkan gaji pokoknya adalah 600 juta dengan yang 200 juta dan bonus yang kosong asuransinya 550 juta langsung betulnya jabatannya adalah langsung bruto ya ke langsung bruto dari dan lebih besar sama atau lebih besar terus ribu maka 500 ya langsung bruto. Kenapa di sini tidak dikalikan dengan bekerja? Karena di masa bulanan itu otomatis kita mencari PPh 21 bulan 6. Jadi tidak akan dikalikan dengan bekerja. Dikalikan HP-nya sama tidak atau kurangnya adalah dan kan itu keduanya penghasilan brutto baru kita kurang karena mencari PP21 tidak bisa langsung bulanan maka kita akan mensetahunkan penghasilan neto kali 2 ke PTKP-nya misalkan dengan ya tidak nikah dengan tanggungan nol maka PTKP-nya adalah pemerintah
maka PKP-nya PP 21 tahunannya adalah next. Angka 5, 15, 25, dan 30 ini adalah tarif progresif 17 yang digunakan untuk mencari PP 21. Dan dikali PKP dan PP 21 bulanannya adalah PP 21 tahunan per 12. Nah, seperti inilah teman-teman mencari masa bulanannya. Dan teman-teman atau viewer saya atau penonton saya harus mencarinya dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Dan tanggal 12 itu dia istimewa cara mencari masa bulanannya, di mana masa bulanan 12 atau masa bulanan Desember dengan cara mencarinya yaitu masa atau PPH tahunan dikurang PPH masa Januari sampai 11, maka akan mendapatkan PPH masa Desember. Itu teman-teman. Maka harus satu masa Desember adalah PP 21 tahunan dikurang PP 21 Januari sampai November. Terkadang PP 21 Januari sampai November ini lebih besar dari PP 21 tahunan dan akan muncul angka minus. Teman-teman nggak usah khawatir karena angka minus itu berarti PP 21 masa Desember ya adalah kurang bayar dan mereka harus membayarkan lagi sebesar angka yang minus atau angka yang kurang bayar tersebut. Maaf ya, ini bukan asumsi, ini emang ketetapan. Maaf sekali lagi ya. Setelah itu kita akan membuat tabel ini sesuai format dalam ISPT 21. Seperti tadi kita akan mengambil di program file DJP 21 dokumentasi CSV format untuk CSV 1 bulanan. Terus kita simpan sebagai di bekerja. Angkanya pertama kita akan mengcopy namanya, kode pajaknya sama, yaitu 21 100 jumlah brutonya adalah jumlah bruto penghasilan masa Desember. Up. Up.
koma. Gaji pokok itu dalam bahasa Inggris adalah gross income. Kita ambil gross income. PPh atau utang adalah yang kita cari tadi. Banyak dalam masa Desember yaitu 12. Kawannya dulu beli satu. Karena kan di format CSV itu tidak boleh ada titik dan strip, maka kita ubah dulu. Sebelum kita mengubah itu, angka baiknya kita salin dan kita paste value agar tidak ada rumus lagi. Dasar Komanda Limited atau berbatas koma dalam bahasa Indonesia, simpan, tutup, dan import lagi. Bulanan, buka dua, kita lihat apa yang gagal. Jika PPh ini potong sama dengan 0, maka jumlah otomatis akan gagal. Jika itu gagal, jika jumlah PPh-nya adalah 0, maka kita tidak akan mengimpor mereka. Akan tetapi hal ini tidak salah, karena dalam mengimpor CSV itu adalah mengimpor pegawai yang dikenakan PPh saja. Berarti kita itu telah benar. Jika alasan gagalnya adalah PPh 21 adalah 0. Tapi walaupun 0, kita tetap menambahkan jumlah pegawai yang penghasilannya tidak dikenakan PPh 21 di kolom B di daftar pemotongan pajak satu masa pajak. Kita cari dulu, kita filter 0. Ya, 0.
maka berapa orang? 1, 2, adalah 20 orang dengan jumlah bruto tadi kita susun. Terus kita simpan. Maka teman-teman sudah menyelesaikan PPh 21 masa Desember. Saya ingatkan kembali, PPh masa Desember itu istimewa, tidak seperti PPh masa bulanan lainnya. Gimana kita cara mencari PPh 21 Desember dengan cara PPh 21 tahunan dikurang PPh 21 masa Januari sampai November. Tadi saya tidak mencari PPh 21 masa bulanan lainnya dikarenakan jika saya mencari maka durasi videonya akan terlalu panjang. Jadi saya mengambil angka bebas untuk dijadikan sebagai PPh 21 masa bulanan Januari sampai November. Jika hasil teman-teman itu negatif, maka jangan takut. Hal itu menandakan PPh 1 masa Desember adalah kurang bayar. Jika PPh 21 tetap 0, maka pegawai itu adalah tidak dikenakan PPh 21, dan otomatis jika teman-teman mengimpornya ke SPT 21 maka otomatis akan gagal, dan jika gagal teman-teman harus mengisi data di kolom B ini, yaitu pegawai tetap atau penerima pensiun atau JT serta PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan yang penghasilannya tidak dikenakan PPh 21 akan dituliskan jumlah pegawainya tadi 20 dan jumlah brutonya akan disimpan. Setelah itu teman-teman akan mengisi SPT induk di tempat perusahaan itu. Lampirannya isi 1 di SSP. Terus teman-teman bisa mencetak di formula SPT induk. Terus bagian ini ekspor data, terus langsung ubah ke PDF, terus buat nama SPT tahunan. Hal ini juga berlaku dengan daftar pemotong satu masa ekspor bagi di PDF SPT masa Desember. Sedangkan masa A1-nya itu tahunnya ada di daftar bukti potong A1. Terus satu tahun pajak, terus cetak. Maaf teman-teman, yang tadi itu adalah SPT induk yang pertama kali. Yang pertama tadi itu adalah SPT induk, bukan SPT tahunan.
Sekian dari saya. Semoga video tutorial pengisi SPT bagi teman-teman sesuai harapan, dan jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.